Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan yang menjadi isu dalam agama Islam tentang Nabi berpoligami. Isu Nabi berpoligami masih menjadi gorengan empuk-empuk pihak alergi dengan Islam. Mereka mengusung isu tersebut dalam upaya menjelekkan Rasulullah dan syariat Islam. Berbagai tuduhan pun mereka lontarkan, antara lain soal alasan Nabi berpoligami. Menurut mereka adalah karena hasrat seksual belaka. Sahabat, jelas itu adalah tuduhan yang sangat mengada-ngada. Sebagai manusia agung pembawa risalah dari Allah, tentu ada tujuan mulia di balik tindakan Nabi berpoligami. Mustahil seorang Nabi berpoligami secara serampangan, apalagi lantaran dorongan nafsu birahi. Guna merespon masalah ini, seorang ulama kelahiran Suriah yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau mufassirin lulusan Universitas Al-Azhar di Mesir, menuliskan sejumlah tanggapan atau argumen mengenai anggapan negatif tentang poligami Nabi. Sahabat, dua fakta penting yang beliau beberkan. Pertama kali menepis anggapan Nabi berpoligami demi syahwat. Pertama, fakta bahwa Nabi baru melakukan poligami setelah memasuki usia senja, yakni dalam rentan usia 50 tahun ke atas. Fakta bahwa istri Nabi semuanya berstatus janda tua, kecuali Siti Aisyah, satu-satunya yang gadis dan muda belia. Oke, berdasarkan dari dua fakta tadi, maka anggapan miring terhadap poligami Nabi benar-benar tidak benar. Sebab jika benar demi hawa nafsu, tentu Nabi sudah berpoligami sejak usia muda dan memadu darah-darah muda saja. Hal ini amat mudah untuk Nabi lakukan. Lantas, apa sebetulnya alasan yang mendasari Nabi berpoligami? Mari kita bahas. Ada banyak alasan mengapa Nabi berpoligami, dan Syekh Ali As-Sabuni mengategorikannya ke dalam 4 aspek, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua aspek agama, yang ketiga aspek sosial, dan yang keempat aspek politik. Yang pertama, aspek pendidikan. Aspek pendidikan menjadi alasan utama Nabi berpoligami, bahwa Nabi hendak mengkader istri-istrinya sebagai ulama perempuan yang bakal lebih leluasa mendidik para sahabat dan kalangan perempuan tentang hukum-hukum syariat secara detail. Pasalnya, mayoritas mereka sungkan bertanya langsung kepada Rasulullah, lebih-lebih permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengalaman mereka selaku perempuan. Semisal haid, nifas. Sementara Nabi sendiri, di antara akhlaknya adalah punya rasa malu yang luar biasa besar. Karena itu, untuk hal-hal yang sifatnya sensitif, Nabi pun malu menjelaskan kepada mereka secara lugas dan terpaksa menyensor penjelasannya menggunakan bahasa kinayah. Oke sahabat, lalu alasan krusial lainnya berkaitan dengan periwayatan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, yaitu hadis mencakup segala ihwal hidup Rasulullah, baik itu yang berbentuk ucapan, tindakan, maupun persetujuan. Dalam hal ini, tidak ada orang yang dapat diandalkan untuk merekam tingkah laku Nabi secara intensif sampai ke ruang-ruang privasi Nabi, selain istri-istri Nabi. Jadi, selain sebagai ulama perempuan, istri Rasulullah juga termasuk muhaddis atau perempuan yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah secara langsung dan penuh keakraban dengan Nabi. Oke, aspek yang kedua adalah aspek agama. Masyarakat Arab pra-Islam atau biasa disebut kaum jahiliyah memiliki tradisi adopsi yang bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi yang telah berlangsung lama dan terjadi turun-temurun, itu bernama bid'atut tabanni. Praktiknya, mereka mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri, serta melimpahkan hak dan kewajiban yang sama sebagaimana hak dan kewajiban
yang berlaku pada anak kandung. Padahal syariat Islam tidak membolehkan praktik adopsi seperti itu. Oke, sahabat sekalian, pada masa sebelum diutus sebagai nabi, Allah Subhanahu wa taala juga menakdirkan Nabi Muhammad SAW mengadopsi Zaid bin Harisah. Itu sebabnya orang-orang banyak memanggil anak itu dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Kemudian Nabi menikahkan anak angkatnya tersebut dengan putri bibinya, Zainab binti Jahsy al-Sadiyah. Namun seiring berjalannya waktu, pernikahan keduanya kandas di tengah jalan. Begitu pula dengan panggilan Zaid bin Muhammad tidak lagi diperbolehkan selepas turunnya wahyu, yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Yang artinya, panggillah mereka dan anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke sahabat sekalian, setelah beberapa lama berselang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab yang dulunya mantan istri anak angkatnya. Berdasarkan tradisi adopsi yang berlaku saat itu, pernikahan antara Nabi dan Zainab tidak diperkenankan. Tak ayal orang-orang jahiliyah ketika itu ramai membicarakan pernikahan tersebut. Atas itu, Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati Rasulullah dengan menurunkan ayat 37 dari surah Al-Ahzab, yang artinya, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia atau Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikah istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Sahabat sekalian, melalui ayat ini tersingkaplah alasan Nabi menikah Zainab adalah murni atas nama agama, yakni atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menganulir tradisi adopsi ala masyarakat Arab jahiliyah tersebut. Kemudian aspek yang ketiga, yaitu aspek yang ketiga ini tampak jelas dalam pernikahan Nabi dengan putri dan kedua sahabat karibnya, adalah Siti Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Siti Hafsah binti Sayyidina Umar Al-Faruq. Mereka berdua sahabat terkemuka dengan loyalitas yang luar biasa terhadap perjuangan dakwah Nabi, dengan mempersunting anak kesayangan mereka. Maka hubungan sosial Nabi bersama mereka bertambah erat kuat dan akrab, sahabat sekalian ya. Jadi sahabat, begitu juga sebaliknya, pernikahan tersebut menjadi kemuliaan atas keistimewaan tersendiri bagi dua tokoh Khulafaur Rasyidin itu, karena mereka jadi punya hubungan dengan Rasulullah sama halnya dengan dua tokoh Khulafaur Rasyidin yang lain, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Keduanya juga merasa terberkati karena telah diambil mantu oleh Rasulullah. Oke, aspek yang keempat adalah aspek politik. Diakui atau tidak, pernikahan menjadi langkah efektif memuluskan jalan dakwah Islam pada masa itu. Siasat Nabi menikahi putri para pemuka kabilah-kabilah yang selama ini keras menentang dakwahnya terbukti berhasil menjinakkan hati mereka, hingga akhirnya mereka kemudian berbondong-bondong memasuki agama Islam. Sahabat sekalian, setidaknya Syekh Ali As-Sabuni menyebutkan 3 sosok perempuan yang diperistri oleh Nabi secara politis. Yang pertama, Juwairiyah binti Al-Haris, atau pada masa itu beliau adalah kepala suku Yahudi Mustalik.
Yang kedua, Safiyah binti Huyai, atau pada masa itu kepala suku Yahudi Quraizah, atau yang ketiga, Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan, atau salah satu pemuka kaum Quraisy di Mekah pada masa itu. Oke sahabat sekalian, alhasil sama sekali bukan karena gelora syahwat Nabi berpoligami. Apapun ahwal kehidupan Nabi, tidak ada tujuan lain selain untuk kejayaan Islam serta sebagai teladan bagi umatnya. Tidak terkecuali perihal alasan Nabi berpoligami. Maksudnya sahabat, bahwa poligami Nabi mengandung teladan bagaimana cara memperlakukan istri yang berusia jauh lebih tua, bagaimana cara memperlakukan istri yang masih berdarah muda, bagaimana cara memperlakukan istri yang berasal dari strata atau sosial lebih rendah, bagaimana cara memperlakukan istri yang dulunya mu'alaf dari agama lamanya, dan bagaimana cara memperlakukan istri-istri yang berlatar belakang suku bangsa berbeda-beda dan seterusnya. Sahabat sekalian, demikianlah spirit atau hikmah yang seyogyanya dapat dipahami dari poligami Nabi. Bukan malah poligami Nabi dimanipulasi sebagai dalih atau ngejas Nabi atas selera berpoligami. Justru tindakan begini yang melanggeng stigma negatif atas Rasulullah dan syariat Islam. Sahabat sekalian, kalau informasi ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe. Dan sampai ketemu lagi di berita menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.